Perkenalkan, nama saya Surti Clara Sandimaa, Prodi Sistem Informasi Strata 1, Stikom UI Lindu Kupang. Di video ini, saya akan membuat tutorial yang berkaitan dengan fungsi-fungsi pustaka MySQL. Nah, yang pertama kita masuk ke exam dulu. Kita start. Kita ke CMD. Kita masukkan perintah untuk masuk ke exam, CMD. Nah, pertama saya buat database-nya dulu. Oke. Nah, di sini fungsi-fungsi pustaka MySQL yang pertama yaitu fungsi sin. Nah, fungsi sin ini merupakan adalah menghasilkan nilai sinus dari argumen yang dilewatkan kepadanya. Argumen harus berupa sebuah nilai yang mempresentasikan sudut dalam radian. Nah, di sini kita masukkan perintah select sin dalam kurung radians 0 as sudut pertama, koma, sin dalam kurung radians 45 as sudut kedua, koma, sin dalam kurung radians 90 as sudut ketiga. Maka hasilnya seperti ini. Sudut pertama 0, sudut kedua 45, maka hasilnya seperti ini. Sudut ketiga hasilnya akan seperti ini. Karena kenapa di sudut pertama 0? Karena kita masukkan nilainya 0. Maka hasilnya juga 0. Sin radians 45, maka ini hasilnya sudut kedua hasilnya seperti ini. Sudut ketiga radiansnya 90, maka hasilnya 1. Nah, itu adalah fungsi sin. Sekarang yang berikut adalah fungsi cos. Maka perintahnya select cos atau cosinus dalam kurung radians 0 as sudut pertama, koma
45 sudut Q2 cos dalam kurung radians, nilainya 90, nilainya 90 sudut Q3. Nah, hasilnya seperti ini. Perbedaannya kalau cos nilai radians berbeda, sebenarnya sama dengan sin, tapi di cos kita masukkan nilai 0 maka akan muncul sudut pertamanya 1. Yang berikut fungsi tan. Nah, fungsi tan atau tangen, kita masukkan perintah select tan 36 hasil. Nah, ini tange yaitu argumen yang dilewatkan kepadanya, argumen yang berupa sebuah nilai yang mempresentasikan sudut dalam radian. Nah, jadi tange dari 36 hasilnya adalah seperti ini. Yang berikut adalah fungsi asin, yaitu asin atau arcus sinus, untuk menghasilkan arcus sinus dari ekspresi numerik yang dilewatkan kepadanya. Nah, ekspresi numerik tersebut harus berupa satu nilai pecahan dalam rentang -1 dan +1. Nilai yang dihasilkan adalah dalam format radian. Nah, jadi fungsi asin, akos, dan atan harus memiliki ekspresi numerik, harus menghasilkan ekspresi numerik yang dilewatkan kepadanya. Ekspresi numerik tersebut harus berupa harus berupa nilai pecahan dalam rentang -1 dan +1. Nah, yang pertama adalah fungsi asin, arcus sinus. Perintahnya adalah select round dalam kurung degrees dalam kurung asin dalam kurung 5.5 0,0 sudut pertama, round dalam kurung degrees asin dalam kurung .75 0 sudut kedua, round degrees dalam kurung asin 1.0,0 sudut ketiga. Maaf, ternyata S-nya pendobelan, maka
seharusnya salah, ini E. Maka ini hasilnya. Sudut pertama 30, sudut kedua 49, sudut ketiga 90. Yang berikut fungsi arcus cosinus. Perintahnya select sebenarnya perintahnya sama, tapi kalau di sini asin, maka kita ganti jadi acos. Maka select round degrees acos titik 5 acos titik 5 koma 0 sudut pertama round di sini akan error, jadi kita buat error dulu. Select round cos titik 5 koma 0 sudut pertama round degrees cos titik 75 koma 0 sudut kedua round satu titik 0 koma 0 sudut ketiga. Ya, sorry, error lagi, maka kita masukkan ulang. Tinggal enter saja, tinggal gunakan anak panah kiri, tinggal gunakan anak panah ke atas dan bawah, enter. Ya, hasilnya seperti ini. Sudut pertama 60, sudut kedua 41, sudut ketiga 0. Ini penggunaan menggunakan acos. Berikutnya atan. Perintahnya select atan dalam kurung titik 5 as hasil. Kita titik koma enter. Sorry, maaf saya lupa masukkan nilai di titik K. Select atan titik nilainya 5
maka hasilnya 0,46367 dan seterusnya. Berikutnya adalah fungsi Ceil. Fungsi Ceil yaitu membulatkan fungsi Ceil dan floor, yaitu membulatkan angka secara berbeda. Kalau Ceil membulatkan ke integer terdekat atas, sedangkan floor membulatkan ke integer bawah terdekat. Maka perintahnya seperti ini. Select Ceil dalam kurung 1 09 19 nilai Ceil, floor 109.19 nilai floor. Ini nilai Ceilnya 110, nilai floornya 109. Berikutnya adalah fungsi code. Maka perintahnya select code dalam kurung radians 90 as sudut. Maka hasilnya seperti ini. Nah, code ini menghasilkan nilai kosinus hiperbolik dari argumen yang dilewatkan kepadanya. Argumen harus berupa sebuah nilai pecahan yang mempresentasikan sudut dalam radian. Yang berikut adalah fungsi degrees dan radians. Perintahnya select radians dalam kurung 45 radian, Ceil degrees titik 7853 981 633 derajat. Maka radiannya 0,7 dan seterusnya, maka derajatnya 45. Nah, fungsi ini saling melengkapi satu sama lain. Degrees mengambil argumen radian dan menghasilkan derajat, sedangkan radian melakukan operasi kebalikannya. Fungsi yang berikut adalah fungsi eksponen. Perintahnya select x 10 as eksponen. Nah, eksponen ini menghasilkan basis dari algoritma natural yang dipangkatkan dengan argumennya. Yang berikut adalah fungsi mode. Perintahnya select mode. Kita masukkan nilai 10,5 as sisa 1 mode nilainya 10,3 as sisa 2.
maka sisa mood dari sisa 1 nilai mood 10,5 adalah 0. 1 mood 10,3, sisa 2 nya adalah 1. Nah, mood ini menghasilkan sisa dari ekspresi numerik 1 yang dibagi dengan ekspresi numerik 2. Yang berikut adalah fungsi pi. Fungsi pi, maka perintahnya select pi dalam kurung as hasil dari pi. Nah, fungsi pi ini menghasilkan nilai konstan. Fungsi pi ini adalah menghasilkan nilai konstan dari pi. Yang berikut adalah fungsi power. Maka perintahnya select power 100,2 as pangkat. Nah, jadi fungsi power ini menghasilkan ekspresi numerik atau argumen pertama yang dipangkatkan dengan argumen kedua. Maka select power 100,2. Nah, di sini yang dimaksud dengan pangkat adalah di sini 2-nya yang dipangkat 100 pangkat 2. Maka simbol yang digunakan adalah koma. 100 pangkat 2, maka hasilnya ini. Yang berikut adalah fungsi run. Fungsi run, perintahnya select run as angka acak. Nah, run ini dipakai untuk menghasilkan suatu angka acak atau suatu angka secara acak. Yang berikut adalah kita membuat contoh run yang digunakan untuk menghasilkan angka acak dalam rentang di luar 0 sampai 1. Kita dapat menggali keluaran fungsi run dengan sebuah faktor penggali dan kemudian melakukan pemotongan dengan fungsi truncate atau pembulatan dengan fungsi round terhadap hasil. Misalnya seperti ini, kita gunakan perintah select run dikali 1000 as dari 0 sampai 1000. Maka akan seperti ini dari 0 sampai 1000, yaitu membuat suatu angka secara acak. Yang berikutnya adalah fungsi sing, yaitu perintahnya select masukkan nilai min 50 as minus koma nilainya 50 juga
as plus sin 0 as 0. Sin 0 as nilai 0. Maka minus min 1 plus 1 0 0 nilai 0 0. Fungsi sin ini menghasilkan min 1 ketika argumen masukan bernilai negatif, 1 ketika plus 1 ketika argumen bernilai positif, dan 0 ketika argumen bernilai 0. Yang berikut adalah fungsi sqrt, yaitu perintahnya select sqrt 100 as akar. Nah, berarti akar dari 100 adalah 10. Ya, fungsi sqrt yaitu mengekstrak akar kuadrat dari argumen masukan. Fungsi ini hanya menerima argumen positif dan menghasilkan error bila argumen negatif dilewatkan kepadanya. Yang berikut adalah yang terakhir adalah fungsi format. Nah, fungsi format ini dipakai untuk memformat angka X dalam format pagar yang dipotong menjadi desimal. Perintahnya select format dalam kurung, kita masukkan nilai 4 2 3 4 2 3 2 3 4 titik 6 5 4 3 4 4 5 2 koma 2 as angka besar. Angka besar 423 423 234.65. Sekian tutorial dari saya mengenai fungsi-fungsi pustaka MySQL. Semoga tutorial ini bermanfaat.